maukah kamu aku beritahu sebuah hadis yang aku dengar dari bapakku, maksudnya Ali bin Abi Thalib, dari kakekku, yakni Rasulullah SAW. Beliau bersabda, janganlah kamu jadikan kuburku sebagai tempat perayaan, dan janganlah kamu jadikan rumah-rumah kamu sebagai kuburan. Tapi ucapkanlah doa dan salam kepadaku, karena sesungguhnya doa dan salam sampai kepadaku dimanapun kamu berada. Hadis Rasulullah SAW. Dikata Rasulullah SAW, la takhizu kubri idan. Jangan jadi kuburku, kata Rasulullah, sebagai tempat idan, tempat selalu untuk berkumpul. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahillazi anzala sakinatan fi qulubil mu'minin yazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana, rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah salat maghrib rahimakumullah. Alhamdulillah, marilah kita memanjatkan rasa syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan nikmatnya kita berkesempatan untuk dapat salat maghrib berjemaah, kemudian diikuti dengan taklim kita setiap Jumat malam. Semoga pertemuan kita ini pertemuan yang mendapat ridha, barakah dan keampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selawat serta salam mudah-mudahan Allah selalu mencurahkannya kepada Rasul pilihan kekasih kita, Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kita mendapatkan syafaat darinya di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu rahimakumullah, kajian tauhid kita pada malam hari ini adalah maja'a fi himayati Nabi sallallahu alaihi wasallam, himayatut tauhid wa siddatut turuq syirik, yaitu usaha-usaha Rasulullah SAW di dalam menutup segala pintu-pintu yang dapat menyebabkan perbuatan kesyirikan, baik itu dalam perkataan, perbuatan dan lain sebagainya. Jadi Rasulullah SAW sangat bersungguh-sungguh di dalam menjelaskan tentang hal-hal yang namanya syirik. Karena ini dosa, tidak ada keburukan yang lebih buruk daripada perbuatan syirik. Tidak ada kezaliman yang lebih zalim daripada perbuatan syirik. Tidak ada kemungkaran yang lebih mungkar daripada perbuatan syirik. Suatu perbuatan yang sangat amat dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena perbuatan syirik ini adalah menafikan kalimat tauhid, menghilangkan kalimat la ilaha illallah. Dan di setiap zaman dan tempat manusia lebih banyak berbuat syirik kepada
Allah Subhanahu wa taala. Coba kita lihat sekarang. Sekarang berapa penduduk dunia? 7,8 kalau tidak salah. Miliar. Sekarang orang Islam dah berapa? 1,6. Sisanya semua syirik. Semua menyembah bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan manusia ini semakin banyak manusia. Semakin bertambahnya jumlah manusia, semakin bertambahlah jumlah orang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bagi orang-orang yang beriman, bahwa perbuatan syirik ini adalah membatalkan keimanan, keislamannya, menghapuskan amal-amal yang selama ini dia lakukan. Begitu besar musibah yang ditimpa oleh perbuatan syirik ini. Maka oleh karena itu Rasulullah SAW di saat-saat akan meninggal dunia tetap memberikan pesan agar umatnya jangan sampai melakukan apa yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Jadi di sini bahwa dosa syirik ini ada dua. Pertama namanya syirkul akbar, yang kedua syirkul asghar. Syirik besar dan syirik kecil. Tetapi walaupun bentuk syirik kecil, tetap dosanya lebih besar daripada membunuh, mabuk-mabukan, berzina dan lain sebagainya. Ini adalah syirik kecil. Bahkan Nabi Ibrahim alaihissalam di dalam surah Ibrahim Allah berfirman, wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Wajnubni, ya Allah, jauhlah aku dan keturunanku daripada menyembah asnam. Asnam ini adanya berhala. Berhala ini merupakan apa namanya, hal yang disebut asnam, setiap persembahan bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya asnam. Jadi Nabi Allah Ibrahim alaihissalam berdoa kepada Allah, padahal dia seorang nabi, seorang rasul. Tapi dia mempunyai rasa takut yang sangat besar dengan perbuatan syirik ini. Begitu juga Rasulullah SAW sangat takut. Sekarang kenapa kita tidak merasa takut? Semestinya kita ini lebih merasa takut tentang perbuatan-perbuatan syirik ini. Bapak Ibu rahimakumullah. Jadi banyak sekali di dalam kitab-kitab tauhid ini tentang usaha-usaha Nabi Muhammad SAW untuk menutupi tentang pintu-pintu kesyirikan-kesyirikan ini, agar jangan sampai manusia jatuh kepada kesyirikan ini. Yang pertama adalah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas. Kata Ibnu Abbas, datang seseorang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka orang itu berkata, Masya Allahu wa syi'ta. Atas kehendak Allah dan kehendakmu. Maksud kehendakmu di sini adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini ucapan seseorang di depan Rasulullah. Masya Allahu wa syi'ta. Atas kehendak Allah dan kehendakmu. Waqala, maka Rasulullah bersabda, Aja'altani lillahi nida. Apakah engkau menjadikan aku bagi Allah sebagai sekutu? Jadi kalau artinya bahasa kita,
Apa kau menjadikan aku bersekutu dengan Allah? Syirik kepada Allah. Rasulullah. Marah Rasulullah SAW. Qul bal masya Allah wahdah. Katakanlah atas kehendak Allah saja. Jadi kata-kata ini adalah kata-kata yang mengandung kesyirikan, menyamakan Rasulullah SAW dengan Allah. Masya Allah wa syi'ta. Atas kehendak Allah dan kehendakmu. Artinya Allah tidak akan berkehendak kalau Rasulullah tidak berkehendak. Padahal kehendak itu namanya adalah sifat Allah, iradat. Innama amruhu iza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Sesungguhnya innama amruhu, segala urusan apabila Allah berkehendak, cukup Allah mengatakan kun fayakun. Ya. Jadi kehendak itu cuma satu, kehendak Allah. Wa ma tasya'una illa ayyasha Allah. Maka kehendak, tidaklah engkau berkehendak terkecuali adalah kehendak Allah. Umpamanya kita ini kehendak kita, keinginan kita mau datang ke sini. Tapi kalau Allah tidak menghendaki, kita tidak sampai ke sini. Ada saja halangan dan rintangan. Nah itu. Jadi Rasulullah SAW melarang yang menyamakan di dalam ucapan ataupun merek. Jadi dulu di Arab Saudi ada masjid itu baru di pasar. Jadi di di mimbar begini ada tulisan Allah Muhammad sejajar tuh. Akhirnya apa? Dibongkar merek tuh. Karena ini tidak boleh menyamakan Allah dengan Rasul sejajar. Sebelah kanan misalnya Allah, tidak boleh. Tidak boleh. Tapi saya perhatikan memang tidak kati di sana di Arab Saudi di masjid-masjid tidak ada. Jadi menyamakan Allah Muhammad sejajarkan itu tidak boleh. Itu termasuk syirik. Kalau di kita memang belum dikaji. Itu termasuk syirik. Jadi menyamakan. Jadi kehendak adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Wa ma tasya'u ma sya'allahu kana wa ma lam yasha' wa lam yakun. Jadi kehendak ini adalah kehendak Allah. Apa yang ada merupakan Allah yang berkehendak. Masya Allahu kana. Apa yang ada adalah merupakan kehendak Allah. Wa ma lam yasha' wa ma lam yakun. Yang tidak dikehendak oleh Allah pasti tidak ada. Tidak akan terjadi. Jadi hal-hal yang sifatnya menyamakan. Sama halnya syirik juga orang bersumpah. Bersumpah bukan dengan menyebut nama Allah. Misalnya demi Ka'bah, demi Rasulullah. Ini syirik. Apalagi yang lain-lain. Demi negeri lah, demi itu, demi ini. Syirik. Kenapa? Karena sumpah itu hanya di dalam syariat hanya menyebut nama Allah. Ada namanya di dalam ilmu nahu harful qasam. Wa, ba, ta. Ada 3. Wallahi, billahi, tallahi. Jadi tidak boleh bersumpah selain daripada menyebut nama Allah. Kalau orang bersumpah dengan menyebut selain daripada nama Allah, berarti dia menyamakan Allah dengan benda-benda tersebut. Karena yang diagungkan, yang dimuliakan, ya, hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Hanya Allah Subhanahu Wa Taala.
Maka orang bersumpah selain daripada dengan memakai bukan nama Allah, itu syirik namanya. Walaupun itu namanya syirkul asghar, syirik kecil. Tapi kita tidak boleh meremehkan, kecil. Ya kecil syirik, sekecil-kecil syirik tetap ada namanya berbahaya, tidak boleh. Jadi bersumpah dengan selain daripada nama Allah. Man halafa bi ghairillah faqad kafara au musyrik, kata Rasulullah SAW. Hadis riwayat Imam Tirmizi. Dan siapa yang bersumpah dengan selain daripada nama Allah, maka dia telah kafir atau dia berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini jadi adalah Rasulullah SAW untuk menutupi hal-hal yang menyamakan antara Allah Subhanahu wa taala dengan Rasulullah SAW, dengan benda-benda yang lain. Dalam ucapan, misalnya ada orang bilang begini, saya kalau ada dokter tu tak sembuh. Kalau ada obat tu saya tak sembuh. Ini kan syirik. Omongan seperti ini. Ya. Jadi bahkan menghilangkan Allah Subhanahu wa taala. Padahal syifa min Allah. Bahkan syifa itu nama Allah. Satu Syafi. Nama Allah itu Allah Maha Penyembuh. Allahumma anta syifa la syifa illa syifauka. Wahai yang Maha Penyembuh, tiada kesembuhan terkecuali kesembuhan itu datang darimu. Bapak Ibu rahimakumullah. Kemudian juga yang kedua adalah dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa an Anas radhiyallahu anhu anna nasan qalu ya Rasulullah ya khairuna wabna khairuna wa sayyidina wabna sayyiduna. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang pada satu kaum, kemudian dia berkata, wahai penghulu kami, wahai orang yang terbaik di antara kami, wahai anak penghulu kami. Jadi menyanjung-nyanjung. Wa qala Rasulullah SAW, ya ayuhan nas, qulu biqaulikum wa la yastahwiyannakum syaitan. Ana Muhammad Abdullah wa rasuluh. Ma uhibbu an tarfa'uni fawqa manzilati allati anzalani Allah azza wa jalla. Kata Rasulullah SAW, wahai manusia, jaga mulutmu. Janganlah kamu mengikuti tipu daya syaitan. Saya adalah Muhammad, hamba Allah dan Rasulnya. Ma uhibbu an tarfa'uni fawqa manzilati. Aku tak senang, kata Rasulullah. Aku tidak senang kamu mengangkat derajatku di atas kedudukanku yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kedudukan Nabi Muhammad SAW? Ana Abdullah wa Rasul. Aku, kata Rasulullah, adalah hamba Allah. Arti hamba tidak boleh disembah. Arti Rasul wajib ditaati. Jadi walaupun memang Rasulullah SAW manusia atau makhluk yang paling agung, paling mulia, tapi Rasulullah tidak mau. Karena akibat berlebih-lebihan di dalam memuja, di dalam memuji, di dalam menyanjung. Karena itu akan mengarahkan kepada perbuatan syirik. Sebagaimana yang fakta sudah terjadi. Bagaimana orang-orang yang mengagung, memuliakan Nabi Isa, akhirnya Nabi Isa jadikan Tuhan. Nah itu.
Jadi Rasulullah menutup ini. Karena manusia ini kalau sudah dipuja, dipuji, disanjung, kalau tidak benar manusia itu bisa menganggap oh iya. Sehingga timbullah ujub. Kalau sudah manusia gara-gara disanjung, dipuja, disanjung-sanjung, akhirnya manusia akan jatuh kepada kesyirikan. Sebab ini adalah tipu daya sanjungan ini melalui omongan orang. Jadi ketika seseorang itu sudah terkena penyakit ujub karena sanjungan-sanjungan tadi, penyakit ujub ini lebih besar dosanya daripada orang pembunuh, penzina, peminum, lebih besar dosanya kata ulama. Ini penyakit ujub ini. Ini bisa kena para ahli ibadah, para ulama, para wali Allah dan sebagainya. Bisa kena. Akibat daripada apa? Sanjungan-sanjungan tadi. Maka Rasulullah melarang. Rasulullah melarang. Tak boleh memuja-muja, mengangkat-ngangkat. Walaupun itu memang secara faktanya memang benar, tapi tidak boleh. Dilarang. Kalau kita lihat kenapa Fir'aun itu mengaku Tuhan? Karena asalnya Fir'aun itu baik, asalnya. Hanya dia dipuji-puji, disanjung dengan kebaikan, lama-lama dia mengaku Tuhan. Nah ini. Bapak Ibu rahimakumullah. Jadi ini adalah usaha Rasulullah SAW di dalam menutup pintu-pintu kesyirikan. Dan Rasulullah SAW mengajar kepada umatnya untuk tidak mengharap daripada sanjungan dan pujian, karena ini adalah memang merupakan sifat Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis Rasulullah SAW, hadis Qudsi, kebesaran adalah selendangku, kata Allah. Keagungan adalah kain penutupku. Maka barang siapa menandingi aku pada sesuatu dari keduanya, niscaya aku akan menyiksanya. Ayo. Jadi keagungan, kebesaran adalah selendangku, kata Allah. Keagungan adalah selimutku. Artinya tidak boleh kita mengharap, karena puji-pujian itu hanya milik Allah. Karena manusia adalah, sifat manusia itu tidak akan terlepas dari bentuk kekurangan, kesalahan dan lain sebagainya. Itu yang sebenarnya. Maka Allah benci. Dan sifat ini akan terwujud pada seorang itu karena gara-gara dipuji, disanjung-sanjung tadi. Makanya Rasulullah tutup itu pintu sanjungan-sanjungan itu. Karena akan jatuhnya kepada ujung-ujung kepada kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu rahimakumullah.
Begitu juga Rasulullah SAW adalah dalam hadis Rasulullah SAW menjelaskan dari hadis dari Ali bin Husain menuturkan bahawa dia melihat seseorang datang ke salah satu celah pada kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu masuk ke dalamnya dan berdoa. Jadi ini Husain, cucu Rasulullah, anak Ali bin Abi Thalib. Dia lihat ada orang masuk ke kubur Rasulullah SAW. Maka dia pun melarang orang itu dan berkata, maukah kamu aku beritahu sebuah hadis yang aku dengar dari bapakku, maksudnya Ali bin Abi Thalib, dari kakekku, yaitu Rasulullah SAW. Beliau bersabda, janganlah kamu jadikan kuburku sebagai tempat perayaan, dan janganlah kamu jadikan rumah-rumah kamu sebagai kuburan. Tapi ucapkanlah doa dan salam kepadaku, karena sesungguhnya doa dan salam sampai kepadaku dimanapun kamu berada. Ini hadis Rasulullah SAW. Dikata Rasulullah SAW, la takhizu kubri idan. Jangan jadi kuburku, kata Rasulullah, sebagai tempat idan, tempat selalu untuk berkumpul. Wala taj'alu buyutakum kuburan, dan jangan menjadikan rumah kamu sebagai kubur. Wasallu alayya, dan berselawatlah kamu kepadaku, kata Rasulullah. Di mana saja kamu berada, maka selawatmu akan sampai kepadaku. Jadi hadis ini adalah larangan untuk menjadikan kubur tempat-tempat beribadah. Karena Ummu Salamah berkata kepada Rasulullah SAW ketika Ummu Salamah hijrah ke Ethiopia. Kemudian di situ ada kanisa. Kanisa itu ibarat masjid bagi orang Islam, tapi gereja bagi orang Kristen. Kemudian Ummu Salamah berkata, ya Rasulullah, bahwa di dalam gereja itu banyak sekali ukir-ukiran tuh, patung-patung. Kata Rasulullah SAW bahwa orang-orang Nasrani itu apabila meninggal orang-orang yang soleh, maka mereka bikin patung. Dan mereka adalah menjadikan kubur-kubur mereka tempat solat, tempat beribadah. Jadi di sini bahwa hadis ini menjelaskan bahwa tidak boleh, apakah itu di sekitar masjid ada namanya kubur. Karena kubur itu nanti tidak ada jaminan bahwa kubur itu tidak akan disembah. Ya sekarang. Tapi umpamanya 10 tahun, 20 tahun yang akan datang, apa ada jaminan orang tidak akan menyembah kubur? Siapa bikin jadi? Siapa yang menjamin? Di Uni Soviet itu, Tajikistan, Uzbekistan, daerah Balkan di sana. Pada tahun 1990 waktu runtuhnya Uni Soviet tuh. Runtuhnya Soviet. Dalam masa 50 tahun orang dari Arab Saudi waktu itu, saya waktu itu pasti di sana.
Mereka langsung begitu Uni Soviet bubar, dia langsung. Itu kan negara-negara Islam sih, negara Balkan, negara Islam itu. Ada makamnya Bukhari Muslim di situ. Di situ ditanya dengan masyarakat, Islam, coba ngucap 25 syarat. Dia baca. Karena ulama-ulama mereka sudah dibantai semua, ada katanya gitu, oleh komunis waktu itu. Jadi mereka mengaku Islam, tapi mereka sumber Islam tidak kata lagi, guru, ustaz semua dibunuh oleh komunis waktu itu. Jadi mereka mengaku Islam, tapi mereka tidak usah nak solat. Mereka mengucap 25 syahadat pun tidak bisa mereka. Itu baru satu generasi loh, 50 tahun belum sampai satu generasi. Coba bayangkan. Kalau seperti itu disembah ada kuburan, sembah. Maksudnya seperti itu. Satu generasi itu coba bayangkan. Oleh komunis. Memang tidak ada jaminan. Ya kan? Maka dilarang oleh Rasulullah SAW untuk menjadikan kubur-kubur itu dekat-dekat masjid. Sebab takut itu. Kaki disembah. Sebab manusia kok semakin banyak syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena perbuatan itu adalah perbuatan orang yang menjadikan kubur, dijadikan tempat-tempat ibadah, itu adalah perbuatan orang Nasrani, orang Yahudi. Mereka menjadikan kubur tempat ibadah. Sekarang kalau kita pergi ke Jawa, mungkin ada di antara kita yang sudah pergi. Itu rami tuh, bukan main. Di kubur-kubur orang-orang yang dianggap para keramat itu, para kubur wali dan lain sebagainya. Di situ mereka berzikir, di situ mereka solat di situ dan lain sebagainya. Mereka menganggap di situ dikabulkan doa. Mereka dianggap di situ adalah tempat yang barokah dan sebagainya. Ini semuanya syirik semua. Syirik. Jadi ada kubur, bangun masjid. Jadi menganggap bahwa kubur itu ada dianggap orang keramat. Orang-orang yang mengatakan keramat, ini kan sudah syirik. Siapa sih yang lebih mulia daripada Rasulullah SAW? Abu Bakar Siddiq, samping Umar bin Khattab. Ada tak terdengar di situ ini keramat? Ada tak ini kubur keramat? Umar bin Khattab. Pernah Pak dengar Pak? Dah ada Pak ya? Dah kata yang dengar. Ini keramat Umar bin Khattab. Dah kata. Abu Bakar Siddiq. Dah kata. Padahal itu lebih tinggi daripada wali Allah mereka. Kedudukan mereka. Nah, jadi Rasulullah SAW melarang untuk membuat tempat-tempat ibadah. Tempat ibadah itu kan bisa tempat berzikir, tempat apalah namanya, kumpul-kumpul. Rasulullah mengatakan dalam hadisnya, jangan menjadikan kuburku id. Apa arti id? Itu sering didatangi tiring berkumpul seperti di Padang Arafah, di Mina, di Musdalifah. Ini kan tempat orang berkumpul untuk ibadah. Nah ini seperti tidak boleh. Sehingga ada larangan itu tidak boleh untuk mengunjungi tempat-tempat yang dianggap mulia. Termasuk masjid. Misalnya ada masjid bersejarah, kita nak ke sana. Tak boleh. Sebab yang dibolehkan cuma 3 masjid. Masjidil Haram, Masjid Madinah, Masjid Aqsa. 3 masjid inilah yang diperbolehkan untuk kita sapar. Selain tidak boleh. Sekarang apa hukum kita ziarah ke makam Rasulullah dari sini ke Indonesia? Dari Indonesia kita tidak boleh. Jadi kita ini dari sini ke Madinah, tujuan kita apa? Niat kita ini akan mau datang ke masjidnya Nabi Muhammad SAW. Sudah sampai ke Madinah, baru kita pasang niat untuk ziarah ke makam Rasulullah. Baru. Nah ini. Jadi keliru kalau orang dari Indonesia niatnya untuk ziarah ke Rasulullah. Itu keliru tuh. Itu adalah termasuk paham-paham orang-orang penyembah kubur-kuburan. Orang-orang Syiah. Orang Syiah itu
Karbala, makamnya Hasan Husin yang ada di yang ada di Irak itu mereka tuh tanah itu katanya tanah kuburan tuh obat segala penyakit. Coba bayangkan. Mereka lebih mengagungkan kubur Hasan dan Husain ketimbang mereka pergi ke Mekah. Itu. Ini orang zindik. Orang Syiah, orang zindik. Nah ini paham zindik, paham Syiah ini di kita banyak. Pengagung kubur-kuburan itu. Menyembah kubur-kuburan, meminta kepada kubur-kuburan dan sebagainya. Ya, jadi mengagungkan kubur-kuburan orang yang sudah mati, ini tidak boleh. Jadi orang yang meninggal itu pertama tidak boleh dihina. Itu duduk di kuburan itu haram hukumnya. Melangkah kuburan itu haram hukumnya. Duduk di kuburan itu haram hukumnya, tidak boleh. Menghormati orang yang berada di kuburan seperti orang yang hidup. Tetapi menyanjungnya tidak boleh. Bikin bangunan di atasnya, bikin nama dan lain sebagainya. Tak boleh hukumnya. Tak ada dalil. Kalau kita tak percaya, jengoklah di Madinah, di kuburan Baki. Ada tak? Apa mereka tak mampu orang Arab tu nak bikin seperti yang kita bikin? Lebih dari mampu nak bikin emas semua bisa mereka. Tapi memang tidak ada dasar. Kalau kita bikin bangunan di atas kuburan duduk-duduk, dosa kita. Makam orang tua kita tempat duduk, bikin tempat duduk, ngobrol di situ, ngobrolnya masalah maksiat lagi. Cewek-cewek dosa lah kita. Nah ini. Karena itu ada melanggar daripada syariat. Bapak Ibu rahimakumullah, jadi ini ada beberapa hal yang kita sampaikan, yaitu pintu-pintu kemusyrikan yang ditutup oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar kita tidak terjerumus kepada perbuatan-perbuatan syirik tadi. Jemaah rahimakumullah, demikian kajian kita pada malam hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilapan kepada Allah menampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.